Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan, salam budaya, rahayu, rahayu untuk kita semuanya. Bahwa pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya, bersama saya, kami di Cikal Alit, bahwa tetap kita ke Napak Tilas, petualangan penjelajahan ke sejarah-sejarah di seputaran Pacitan, yang mana kita sudah pernah ke beberapa petilasan atau makam atau yang lainnya yang pernah kita liput bersama, tempat-tempat wisata dan lain sebagainya yang mempunyai nilai sejarah yang pernah kita kunjungi dan kita lihat semuanya, walaupun baik secara detail maupun hanya sekedar kita mencari informasi atau memberikan informasi pada semuanya. Bahwa pada hari ini kita berkunjung melihat makam Ki Ageng Buwono Keling. Sebenarnya tidak asing lagi ya di kota Pacitan, Ki Ageng Buwono Keling, yang mana yang dulu kita pernah ke makam yang satu yang di pinggir jalan di Dusun Jati, Desa Purwasri yang di dekat rest area. Kita sudah pernah menceritakan, kita pernah ngobrol dengan warga juga. Dan yang kedua, kita juga pernah ke wilayah Sampang Purwasri yang di tengah sawah, itu makam yang kedua. Dan kali ini saya bersama Cikal Alit, Kang Hernowo, dan teman-teman ke makam yang ketiga yang berada di wilayah Nglaos, Desa Banjarjo, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Pacitan. Sekitar dari kota kira-kira ada sekitar 8 km kurang lebih dari pusat kota ya, Pacitan, ke timur melalui JLS, masuk ke kiri atau ke utara sedikit melalui Desa Purwasri, dan ke timur kira-kira 800 meter atau bahkan udah 1 kilo ya, udah sampai ke Banjarjo, itu di Dusun Nglaos. Dan di situ ada beberapa hal yang kita sampaikan, ada beberapa pertanyaan juga, namun masih belum banyak yang tahu. Apakah di makam ini ini memang jasad dari Ki Ageng Buwono Keling yang konon katanya kan ada kepalanya, ada badannya, ada tangan atau mungkin kaki. Nah, ini yang sering kali kita bahas bersama-sama ya. Apakah ini betul, apakah ini hanya senjata atau pakaiannya yang dimakamkan atau dikebumikan di wilayah Nglaos, Desa Banjarjo, Bunagung. Nah, ini pertanyaan. Cuman kalau saya melihat ada banyak hal yang saya ketika ke sana, tempatnya yang sebenarnya tidak harus sakral, tapi yang namanya petilasan atau makam seorang leluhur, walaupun tidak wah ini dipuja-puja dan bukan, karena hanya untuk mengingat kita bahwa di Pacitan dulu ada Ki Ageng atau orang besar di Pacitan yang memimpin, yang dulu namanya Wengker Kidul ya. Wengker Kidul ini di sekitarnya masih sekitar perumahan masyarakat, lingkungan, ada kandang kambing dan lain sebagainya. Kelihatannya kalau tidak begitu ada sebuah perubahan atau mungkin wujud perhatian dari pemerintah yang di sana ya. Artinya bukan harus dibuat tapi minimal sebagai wisata religi, wisata sejarah yang mungkin bisa sebagai wujud masyarakat atau anak-anak sekolah bisa tahu, Pacitan itu ini. Tidak sekedar hanya tahu IT, tapi kemudian kan di situ ada peninggalan, makam orang-orang besar, biar tahu sejarah Pacitan itu bagaimana. Pacitan ini daerah besar sebenarnya, bisa melahirkan banyak hal, bisa menciptakan banyak hal. Nah, inilah di salah satunya makam yang ini yang jadi pertanyaan yang nanti bisa Anda komen di situ, bahwa apakah ini memang benar-benar
salah satu anggota tubuhnya Ki Ageng Bonokeling yang sebenarnya banyak hal yang pertanyaan saya ya dan keyakinan saya di situ. Nah ini wilayah Banjarjo ini juga salah satu wilayah yang konon katanya juga daerah yang dibuat untuk pesanggerahan dan lain sebagainya di masa itu, dan meluas memang di daerah-daerah sekitarnya, daerah-daerah Bonagung dan sekitarnya itu sebagai wilayah kekuasaan dari Ki Ageng Bonokeling, dan juga membuat padepokan pesanggerahan, murid-muridnya juga banyak, yang akhirnya menjadikan wilayah di situ menjadi wilayah yang sangat-sangat menjadi ramai, menjadi peradaban, jadi berbudaya, beradat istiadat itu. Sebelum menjadi wilayah Islam, sebelum kedatangan Ki Ageng Maghribi di Induduan, juga ada Gagang Petung di Sedayu, Desa Kembang, dan itu semua sebenarnya masih ada kait hubungannya. Mereka itu masih ada kait hubungannya, hanya kekuasaan yang bermain, dan untuk merubah peradaban dari agama, dari peradaban sebenarnya bukan kekuasaan, peradaban, cuman tidak ada paksaan sebenarnya. Tapi kemudian pemerintahan di masa dulu yang sudah masuk ke pemerintahan Demak, makanya harus diselaraskan, harus hierarkis lurus, bergaris lurus, terstruktur ya, sampai ke bawah. Boleh dikatakan ini politis, tapi kemudian merubah peradaban. Dan tidak ada, sebenarnya tidak ada paksaan, cuman peralihan kekuasaan saja sebenarnya, dan tidak ada hal yang memang menjadi buruk. Sebenarnya cuman banyak kontroversi, katanya ada peperangan yang luar biasa, akhirnya karena rawa rontek kalau jatuh ke tanah hidup lagi, dan itu harus dimutilasi dan sebagainya. Ini yang jadi pertanyaan, betulkah itu? Nah, itu mungkin untuk merebut kekuasaan ada, saya yakin ada peperangan lah, tapi tidak sampai seperti itu. Mungkin ketika sudah dulu itu ada aturan, kalau sudah kalah perang selesai, ya udah kekuasaan diberikan ke yang menang. Silahkan atur sesuai dengan konsepmu untuk memerintah di Wengker, tetapi saya tetap bertahan, dalam arti bertahan tetap sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Itu berjalan sebenarnya, dan saya yakin tidak ada mutilasi lah. Itu pendapat saya. Yang kontroversi teman-teman monggo, yang misalnya mau menerangkan bahwa saya ini yang pengen tahu, silahkan ke rumah saya misalnya, itu ya, ada orang yang berkata seperti itu, boleh. Tapi kalau saya ya seperti ini pendapat saya, dan itu kan sejarah itu kalau orang dalang itu sanggitnya masing-masing, kebenarannya Allahu a'lam, tapi minimal bingkai dari sejarah yang harus kita tetap kita jalankan. Kita nggak tahu dulu di sana ada A, B, dan C. Itu juga, itulah yang kita tidak tahu, dan kita juga menggali bersama-sama. Nah inilah yang harus kita gali bersama dari sejarah Pacitan dari Bonokeling dan seterusnya sampai kepemimpinan berikutnya, dan daerah-daerah yang mungkin mempunyai sejarah, silahkan nanti kita akan hadir di sana. Itulah yang mungkin akan kita gali bersama dengan Cikal Alit ya, termasuk ini Bonokeling sudah 3 kali kita membuat rekaman video, kontennya sudah 3 kali. Ini karena kita sendiri juga menginginkan bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan dengan sejarah Pacitan. Begitu teman-teman, saya kira seperti itu ya teman-teman. Nanti silahkan kritik, saran, mungkin ada like-nya, ada like, komen, dan subscribe-nya di Cikal Alit. Cikal Alit akan terus menggali dengan berbagai macam kekurangan, tapi akan menjadi kelebihan untuk informasi di masyarakat. Terima kasih. Like, komen, dan subscribe-nya. Billahi fissabil haq, fassabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.